Hai para netizen, sekarang kita ada all new Nissan Livina. Ini adalah world debut dari Nissan Livina terbaru dan bisa dilihat ya, ini cukup ganteng ya dibandingin mobil yang jadi basisnya. Jadi dari depan dia tuh seperti Nissan kebanyakan, dia tuh pakai desain V motion grill. Jadi grillnya tuh ada bentuk huruf V, dan di bagian atas ini dia kan, kalau di mobil yang basisnya itu expander, dia kan jadi lampu senja. Kalau di sini sekarang sih emang lagi mode senja atau lagi di mode lampu senja. Tapi kalau misalnya lampu senja ya dimatiin, di bagian bawahnya ini itu ada lampu DRL LED. Jadi sudah lebih canggih daripada si expander. Tapi untuk di bagian bawah sama seperti expander juga, lampunya masih halogen reflektor ya. Dan penempatannya juga sama seperti expander, agak ke bawah seperti mobil-mobil zaman now. Jadi lampunya tuh desain 3 layer. Di bawahnya lagi ada lampu sen, sama juga seperti expander. Dan di bagian bawah dia ada fog lamp halogen reflektor, tapi dia beda model ya. Kalau di expander dia bulat di bagian bawah condong ke depan, kalau ini masih agak ke samping dan bentuknya tuh kayak persegi panjang. Di bagian bawah sini juga ada list warna silver. Beranjak ke samping, peleknya juga sama-sama menggunakan 16 inci seperti expander tipe atas. Dia pakai pelek yang bentuknya 5 palang gini, sama-sama two tone. Ukurannya pun juga sama, 205 R16. Tapi kalau di sini dia pakai ban Bristol Ecopia EP150. Kalau di expander kan itu dia pakai NASEF ya, dan Dunlop NASEF EC300 Plus. Di bagian samping list di bawah sini juga sama-sama silver seperti expander tipe atas. Dan di bagian spionnya juga sama-sama menggunakan chrome seperti expander tipe ultimate. Handle-nya juga sama-sama chrome seperti expander ultimate, dan ada window line warna chrome seperti expander ultimate juga. Ya, ini helm terinspirasi dari Nissan Rogue ya, nyalanya seperti ini, kayak garpu somai gitu ya. Kalau expander kan begini kayak Taurus. Oke. Ya, betul tadi kata Rockford. Jadi tail lampnya ini dia LED barnya desainnya beda ya dibandingin expander, tapi untuk lampu remnya dia masih bolam halogen yang ada di dalam situ. Tapi untungnya ya, kalau dibandingin expander, kalau expander kan dia lampu remnya agak nongol ya, karena LED bar itu mengitari si lampu rem. Tapi kalau di sini si LED barnya itu posisinya tuh pas membelah posisi dari lampu rem. Jadi kalau mas ngerem ini harusnya nggak kelihatan bohlam-bohlam banget lah ya, dan bisa diganti juga sih by the way. Di bagian bawah juga ada lampu sen halogen, dan lampu mundurnya juga sama-sama LED, sama-sama bener-bener sama, maksudnya ya, sama persis seperti expander. Di sini ada emblemnya, emblem tipe VL, tipe paling tinggi dari Nissan Livina. Di bawahnya juga ada reflektor, dan yang menjadi pembeda adalah underguardnya ya. Underguardnya itu dia nggak menyatu dari kiri ke kanan sampai ujung kayak di expander, tapi dia ada split gitu, dari satu di kanan, satu di kiri. Dan yang bagusnya lagi di Livina ini ada 2 buah sensor parkir dari tipe-tipe tertentu sih, yang nggak tipe bawah juga. Dan untuk tipe VE dan VL itu ada kamera mundur di sini. Lampu plat nomor juga masih halogen. Di kaca belakang dia juga sudah pakai wiper, tapi sama-sama seperti expander, belum ada defogger belakang juga. Di sini high mount stop lampnya juga sama persis seperti expander, dan ada antena short pole yang sama persis di bagian belakang situ. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Nah, di bagian belakang ini bisa dilihat ruang bagasinya itu sama persis seperti Mitsubishi Expander. Jadi ruang bagasinya sama, dan ini posisi nyetir, atau sorry, bukan posisi nyetir, posisi jok baris ketiganya pun sama persis, pelipatan 50-50. Tuh, sama persis, dan sama seperti expander juga ya, dia bisa di
bisa di recline, ada 3 posisi, dan kalau misalnya dilipat rata itu bisa lurus sampai baris kedua. Dan di bagian bawah sini, di bagian bawah lantai bagasi itu ada separator juga. Separator ini juga sama persis seperti di Expander ya, tapi di sini ada P3K, segitiga pengaman, dan untuk mengakses ban serepnya juga sama juga, ada tutupan ini yang nanti kita buka terus kita putar buat nurunin ban serepnya. Kita taruh lagi, dan di bagian sini itu ada toolkit untuk ganti ban. Di belakang juga sama-sama seperti Expander, ada seatbelt 3 point di kiri kanan, ada cup holder di kiri kanan, dan sama seperti Expander juga di sini tuh ada port 12 volt ya buat nge-charge gadget. Di atas juga ada grab handle di kiri kanan. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, di bagian belakang ini juga ada yang beda sih ya sebetulnya, jadi nggak sama-sama banget seperti Expander, yaitu lekukan di sekitar area plat nomor agak beda sedikit. Tapi emang sih dari belakang itu profilnya masih mirip seperti Mitsubishi Expander. Nah, untuk di bagian ruang mesin ini sama persis ya seperti Mitsubishi Expander. Jadi dia pakai mesin 4A91, kapasitas 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga sekitar 104 PS dan torsi 141 Nm. Transmisinya juga sama seperti Expander, 5 speed manual dan 4 speed automatic. Jadi ya, dia kembali lagi menggunakan transmisi torque converter dan meninggalkan transmisi CVT seperti Nissan Grand Livina yang lama. Nah, beranjak ke dalam, di bagian door trim, pertama-tama dia tuh door trimnya juga mirip seperti Expander ya, terutama karena ini tipe tertinggi, dia mirip seperti Ultimate. Jadi di bagian sekitar power window itu dia ada aksen hitam gloss, dan di bagian sini ada list warna silver. Tapi di bagian sini itu dia ada wood panel yang dark wood, jadi nggak seperti Expander yang kayunya seperti kayu coklat. Ini dia kayu gelap. Di bagian bawah juga ada cup holder dan ada speaker. Handle-nya juga sama-sama chrome. Nah, untuk di bagian dalam, di bagian dashboard ya, pertama-tama dia ini juga sama seperti Expander, desainnya tuh kurang lebih mirip. Di bagian sini itu ada jahitan palsu juga seperti Expander, dan MID-nya baru saja ngaco. Tiba-tiba tulisan sistem ASC butuh servis. Ya, by the way, nama juga mobil display. Di bagian sini juga ada tombol info untuk mengatur MID yang sama persis seperti di Expander juga. Di bagian bawah dia juga ada tombol start stop engine button yang, by the way, ternyata dia kuncinya tuh mirip seperti si Mitsubishi. Jadi dia nggak ngikutin kunci Nissan yang bentuk kayak GTR itu ya. Di sini juga ada switch untuk spion dan pelipatan elektrik. Di bawahnya ada tombol untuk mematikan ASTC atau Active Stability and Traction Control. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan untuk dompet. Di bagian jok dia sudah pakai kulit ya untuk di tipe VL ini. Pengaturannya juga sudah bisa recline, height adjuster, dan sliding. Nah, di bagian tengah head unit ini mirip seperti Datsun Cross ya. Jadi di sini ada tombol home, voice command, on off, dan volume, dan mobilnya baru saja shock. Di sini ada sambungan untuk USB ya, iPhone atau iPod, dan head unit ini sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Di bagian bawah dia ada tombol hazard. Di bagian bawah di sini ada knop-knop AC yang sama persis seperti Expander. Jadi ada power untuk blower. Di sini ada temperatur. Di sini ada arah hembusan AC. Di sini ada buat ke kaki atau ke muka dan kaki, dan ke muka aja.
ada ke defogger depan juga. Di bawahnya ada sirkulasi udara. Terus di sini ada power outlet. Dan di bagian sini ada storage yang sama seperti expander juga ya, bisa dilepas. Dan kuncinya ini ternyata sama persis seperti kuncinya expander nih. Kalau bisa dilihat nih kunci expander gue tuh sama persis ya, bahkan kalau dibalik tuh sama persis kuncinya. Dan transmisinya tadi ya, dia pakai transmisi 4 speed automatic torque converter sama persis seperti expander. Di sini juga ada tombol untuk overdrive, jadi dia tidak pakai transmisi CVT lagi. Padahal sayang ya, andaikan dia pakai transmisi CVT, karena kalau di expander pas kita pakai cruise control seperti di mobil gue itu agak jerky kalau misalnya kita ketemu tanjakan. Dan mungkin kalau misalnya kita pakai transmisi CVT ini mungkin bisa lebih smooth. Di sini ada parking brake yang sama juga, ada cup holder sama seperti expander, dan di bagian sini itu juga ada tempat penyimpanan yang sama seperti expander. Ada storage di sini dan ada power outlet juga di bagian sini. Terus untuk di bagian sini ada storage terbuka. Di bagian bawahnya juga ada cup holder, bukan cup holder, glove box. Di bagian dalam juga ada port USB untuk head unit. Di sini ada panel wood yang dark seperti di door trim, seperti di sini ya. Handle-nya juga chrome dan ada airbag. Di setir juga ada airbag. Terus di bagian sini ada spion tengah dengan manual dimming. Di bagian sun visor juga sama, ada cermin di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan belum ada. Di tengahnya ada lampu. Dan di sebelah kiri ada grab handle. Di sini ada tweeter di pilar A. Terus di bagian door trim tadi udah disebutin lah ya. Oke, kayaknya gitu aja untuk di bagian interior depan. Untuk di interior belakang sebetulnya sama aja ya, jadi nggak perlu kita review lebih lanjut karena kurang lebih mirip-mirip seperti di expander. Dan ini juga panggungnya udah mau dipakai acara lagi. Jadi kayaknya cukup segitu dulu untuk first impression review dari Nissan All New Livina. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.